19 Oktober 1987, musibah terburuk perkeretaapian Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tragedi ini pun menjadi sorotan dunia dan menjadi pembahasan internasional dalam waktu yang cukup lama. Sebuah tragedi kecelakaan maut yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Tangerang Selatan. Kecelakaan terjadi di antara stasiun Pondok Ranji dan pemakaman Tanah Kusir, tepatnya di lengkungan es berjarak kurang lebih 200 meter setelah palang pintu Pondok Betung dan kurang lebih 8 km sebelum stasiun Sudimara. Pada lokasi tersebut, KA225 dan KA220 yang penuh dengan penumpang hingga ke sisi luar kereta api itu bertabrakan, mengakibatkan 156 orang meninggal serta ratusan orang luka-luka. Sebelum melanjutkan, yuk like dulu video ini dan subscribe Adi Channel supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan terus memberikan informasi sejarah yang terjadi di Indonesia. Serta jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video baru dari kami. Kecelakaan tersebut terjadi akibat sebuah kelalaian. Stasiun Sudimara mempunyai 3 jalur yang masing-masing jalurnya sedang penuh. Tanpa memeriksa kepenuhan jalur kereta, Kepala Stasiun Serpong saat itu memberangkatkan KA225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota ke Stasiun Sudimara. Kereta tersebut pun sampai ke Stasiun Sudimara pukul 6.45 pagi. Sedangkan di arah berlawanan KA220 yang hendak ke Merak tengah berada di Stasiun Kebayoran. KA220 ini diberangkatkan oleh pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Stasiun Kebayoran, di mana seharusnya KA220 jurusan Merak dan KA225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota ini bersilang jalur di Stasiun Kebayoran. Itu artinya KA220 harus menunggu KA225 sampai di Stasiun Kebayoran terlebih dahulu. Setelah mengetahui bahwa KA220 jurusan Merak berangkat dari Stasiun Kebayoran, pengatur kereta api Stasiun Sudimara lantas memerintahkan petugas juru lansir untuk segera memindahkan jalur KA225 dari jalur 1 ke jalur 3. Namun sayang, karena kondisi lokomotif yang saat itu sangat dipenuhi oleh penumpang, membuat masinis tidak bisa melihat sinyal semboyan yang diberikan petugas lansir. Saat itu juga masinis pun mengeluarkan semboyan 35 yang artinya peluit klakson panjang dari kereta api sebagai penanda bahwa kereta tersebut akan segera berjalan. Kaget mendapat respon dari masinis KA225 tersebut, sang juru lansir segera berlari mengejar kereta api yang mulai berjalan. Juru lansir berhasil masuk ke dalam gerbong paling belakang, namun karena penuh sesaknya penumpang, menyulitkannya untuk bergegas sampai ke lokomotif kereta. Sama kagetnya dengan juru lansir, petugas stasiun lainnya pun segera mengejar kereta KA225 dengan menggunakan sepeda motor. Begitupun dengan PPKA Stasiun Sudimara, ia segera menggerakkan sinyal berhenti untuk KA225. Namun sayang, usaha tersebut harus gagal karena masinis tidak dapat melihat sinyal yang terhalang oleh penumpang yang menggantung. Usaha PPKA Stasiun Sudimara tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian berusaha berlari di rel kereta api sambil terus mengibarkan bendera merah, dengan harapan sang masinis dapat melihat ke belakang. Usaha PPKA Sudimara terhenti setelah berlari cukup jauh, dadanya sesak dan sakit, sehingga membuat dirinya tidak lagi bisa berlari. Dengan dibaluti rasa sedih dan panik, PPKA segera kembali ke Stasiun Sudimara untuk memberikan semboyan genta kepada petugas perlintasan Pondok Betung. Semboyan genta ini merupakan tanda keadaan darurat agar KA225 dapat diberhentikan. Tetapi kereta tetap melaju. Setelah diketahui ternyata penjaga perlintas Pondok Betung tidak hafal dengan semboyan tersebut. Upaya pemberhentian kereta pun gagal dan kecelakaan tidak dapat dihindari. Pagi itu, KA220 yang berjalan dengan kecepatan 25 km per jam dan KA225 yang berjalan dengan kecepatan 30 km per jam bertabrakan di tikungan es. Dua kereta api yang sama-sama penuh dengan penumpang hancur, terguling dan ringsek. Kedua lokomotif dengan seri BB30316 dan BB30616 rusak berat. Korban pun berjatuhan. Jumlah korban jiwa 156 orang dan ratusan penumpang lainnya luka-luka. Evakuasi berjalan berhari-hari tanpa henti. Plat baja yang hancur menyulitkan tim evakuasi dalam menyelamatkan korban pada tragedi tersebut.
Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari peristiwa tragedi Bintaro ini. Bagaimana pentingnya kita mengikuti dan memahami prosedur dalam sebuah sistem. Kelancaran komunikasi dan tidak menyepelekan hal-hal kecil harus dilakukan. Karena itu untuk mencegah terjadinya hal-hal besar yang tidak diinginkan.